Pen Official. Saudara-saudaraku, ada beberapa video kompilasi yang ingin kita sampaikan. Pertama nanti kita bahas tentang pembodohan dari oknum Habib yang dikenal dengan para netizen menyebutnya Bahar bin Demit. Kemudian bagaimana apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret terhadap adanya oknum Habib yang banyak menindas ya dalam tanda petik tentunya dengan dalih ajaran agama yang dia pelintir dan oleh oknum-oknum ini hadis pun dipalsukan. Sebelum itu saya akan bacakan sebuah tulisan yang viral diupload di akun Gus Kolil Bangkalan ya di channel TikTok ini. Ini sebuah hal yang menarik. Kenapa kiai-kiai takut berhadapan dengan para pendusta? Kenapa kiai-kiai tidak memiliki empati terhadap nasib umat yang tiap hari dicekoki pembodohan dan akidahnya dirusak oleh mulut keturunan Antek Company alias mengaku cucu Nabi. Ya, menarik ini saudaraku ya. Beruntunglah warga Muhammadiyah yang selamat dari doktrin sesat para keturunan imigran Yaman. Bersyukurlah pada barisan ustadz yang berhasil membentengi warga Muhammadiyah dari perbudakan manusia ya berkedok cucu Nabi. Nah, ini menarik sekali. Padahal palsu, ya. Jadi banyak nih yang ngaku-ngaku tapi palsu, tidak terbukti, saudara. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka yang bergelar Pak Kiai, yang konon katanya para kiai adalah para penyelamat umat dan guru bangsa. Tapi faktanya mereka diam dan tidak berkutik saat doktrin sesat imigran Yaman merajalela dan merusak akal pribumi. Ya, ini menarik sekali. Tulisan ini perlu kita viralkan, saudara. Yang sekarang saya bacakan dari Gus Kolil Bangkalan, ya. Kiai-kiai itu pada kemana? Seperti tak punya nyali berhadapan dengan keturunan Antek Company. Bukankah Kiai tahu bahwa sejarah mencatat sesungguhnya populasi habaib di Indonesia adalah keturunan antek-antek penjajah sekaligus pemalsu nasab paling ulung di dunia. Wah, Pak Alawi itu ya pemalsu nasab paling ulung di dunia, saudara. Dari akun Gus Kolil Bangkalan ya, menarik ini. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa kiai-kiai takut berhadapan dengan para pendusta? Kenapa kiai-kiai tidak memiliki empati terhadap nasib umat yang tiap hari dicekoki, pembodohan dan akidahnya dirusak oleh mulut keturunan Antek Company ya yang mengaku cucu Nabi ya, tapi palsu. Jawab pertanyaan kami wahai para kiai. Wah, luar biasa ini. Gus Kolil Bangkalan, saudara. Mudah-mudahan ini benar-benar diperhatikan oleh para kiai. Kini kami paham bahwa kiai bukan lagi tentang keilmuan dan perjuangan umat. Ya, bisa jadi soal kepentingan pribadi, derajat keduniaan. Bisa jadi bila benar demikian ya. Wah, repot sudah. Kalau benar demikian repot. Bila benar demikian sungguh sangat mengenaskan. Tentu saja juga memprihatinkan, saudara. Ya, Masya Allah. Ini sebuah tulisan yang menarik, patut kita viralkan ya, saudaraku ya.
patut kita viralkan. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan contoh pembodohan doktrin yang disampaikan oleh Bahar bin Smith, saudara. Setelah itu kita akan sampaikan motivasi luar biasa dari Gus Fuad Pleret. Jangan sampai kita punya mental inlander. Jangan bermental terjadah ya. Oke, langsung saya sampaikan videonya terkait Bahar bin Smith ya. Saya perdengarkan suaranya. Ini menarik ini. Pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kamu ikuti amalan mereka. Kalau kita mau ikuti sepenuhnya, gak bakal bisa. Siapa yang bisa ngikutin amalannya beliau-beliau? Siapa yang bisa ngikutin amalan para salaf? Bisa kamu ngikutin amalannya Imam Muqaddam Thani, Al-Habib Abdul Rahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Bisa kamu ikuti Habib Abdul Rahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Quran dalam. Ya, jadi Habib katanya Abu Bakar As-Segaf tadi disinggung ya, 7 tahun menghatamkan Al-Quran. Wow, ya. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat katanya ya. 1 rakaat sholatnya. Nah, teman-teman, dalam 1 rakaat katanya walinya mampu menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa. Sekarang kita bandingkan, teman-teman ya. Ini sangat bertentangan dengan kemuliaan para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba hadirkan saya satu riwayat yang sahih. Pernahkah Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran? Misalkan beliau sedang menjadi imam sholat, teman-teman, lalu menghatamkan Al-Quran yang 30 juz dalam 1 rakaat. Coba tunjukkan bisa tidak, teman-teman ya. Kalau yang kita temukan riwayat dari Rasulullah SAW ketika sholat bersama para jamaahnya, maka ada sebuah riwayat menyebutkan, aku menganggap bahwa Rasulullah ya hanya sampai selesai membaca surah Al-Baqarah. Akan tetapi setelah selesai Al-Baqarah lanjut ke surah Ali Imran ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, aku menganggap bahwa Rasulullah akan berhenti di surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran. Ternyata lanjut lagi di surah An-Nisa, tapi nggak ada yang menyebutkan khatam dalam 1 rakaat, yaitu 30 juz, teman-teman. Ini apa ini, teman-teman ya? Coba kita lanjut di dongeng yang kedua, teman-teman. Jadi saudaraku, itu bentuk-bentuk pembodohan, dongeng, khurafat yang kita tahu para Habib ini hanya mengagung-agungkan klan mereka ya yang sudah meninggal. Kenapa? Karena memang supaya tidak bisa dibuktikan. Ya, jadi agar bangsa ini semua memuja-muja Habib ya, baik yang datuk-datuk mereka dan anak cucu mereka supaya dimuliakan. Al-Habib Abdul Rahman Segaf la yanam la lailan wa la naharan 33 sanatan, 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari, 33 tahun tidak tidur. Ditanya, ya Habib, kenapa kau tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur melihat ke kanan surga, melihat 33 tahun Habib ya, siang malam tidak tidur. Ke kiri neraka. Dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 33 tahun nggak tidur malam, nggak tidur siang. Subhanallah, teman-teman ya. Ini sudah keluar dari fitrah manusia, teman-teman. Kita ini bukan mesin ya. Kita ini bukan robot. Rasulullah SAW itu manusia paling hebat loh, paling mulia, teman-teman, dan jelas dijamin masuk surga. Akan tetapi berarti datuknya Habib Bahar ini robot ya, nggak tidur siang malam 33 tahun. Nggak ada ya riwayat yang seperti itu. Tidak tidur malam, tidak tidur siang selama 33 tahun, teman-teman. Ini luar biasa. Kemudian mengatakan ya, sebelah kiri aku melihat neraka, sebelah kanan aku melihat surga ya, melihat ke atas adalah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ini betul-betul orang kurang tidur, teman-teman ya, banyak menghayal ini biasanya. Baik, kita lanjut di cerita yang ketiga. Al-Habib Umar bin Zaid bin Smith. Habib Umar bin Zaid bin Smith. Saya punya datuk Habib Umar bin Zaid bin Smith. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Tidak pernah menempatkan punggungnya di satu benda apapun. Yang tidak pernah tidur, cucunya tukang tidur sehari. Itu keadaan beliau para ulama salaf. Ini juga kurang lebih sama, teman-teman ya. Ini kakek buyutnya, datuknya si Bahar bin Smith ini katanya 16 tahun tidak pernah menempatkan punggungnya di satu benda apapun. Alias maksudnya, teman-teman, tidak pernah tidur
Apa mungkin manusia bisa nggak tidur selama 16 tahun, teman-teman ya? Apalagi yang sebelumnya katanya 33 tahun, teman-teman. Ini sangat-sangat bertentangan dengan akal sehat. Nggak ada dokter yang mengatakan bahwa manusia itu mampu untuk nggak tidur selama 33 tahun, 16 tahun. Nggak usah lah, 33 tahun, 16 tahun. Cobain coba, nggak tidur selama seminggu aja. Kita mau lihat ya, bagaimana bentuknya ya, nggak tidur selama seminggu. Baik, kita lanjut lagi di video yang keempat. Al-Habib Ahmad Al-Mukhtar, abahnya Habib Muhammad Qudus, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, abahnya beliau Habib Ahmad menggali kubur beliau masuk ke dalam mengkhatamkan Al-Quran 9.000 kali. Ya Allah. Al-Habib Muhsin Al-Haddad gali kubur khatam Quran 6.666 kali khatam Quran di kubur yang beliau gali sampai beliau wafat. Wow, ya jadi luar biasa gila ini ya. Gali kuburan khatam Al-Quran 9.000 kali. Wah, yang satunya 6.660 kali. Walah, cerita dari mana ini? Itu keadaan ulama, karena bisa mengikuti. Itu keadaan ulama katanya teman-teman. Ulama siapa? Ya, yang kamu maksud ulama itu yang mana? Paling-paling ulama dari klanmu sendiri. Bayangkan gali kubur teman-teman ya. Coba lah kita berpikir, misalkan gali kubur yang ukurannya 2 meter. Apa mungkin teman-teman ya kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali saja teman-teman? Itu mustahil. Dan pasti ini juga menghatamkan maksudnya dengan hafalan teman-teman ya. Karena gimana ceritanya ya sambil gali kubur sambil pegang mushafnya. Pasti ini maksudnya adalah menggunakan hafalannya. Tapi mau ya pakai akal juga teman-teman ya. Masa gali kuburan teman-teman lalu bisa menghatamkan sampai 9.000 bahkan 6.660 kali. Ini apa sih ya Allah teman-teman ya. Gali kuburan paling butuh waktu ya berapa jam teman-teman ya. Saya kurang tahu ya, mungkin bisa 1 jam atau taruhlah 2 jam misalkan teman-teman untuk bisa menggali 2 meter. Apa mungkin orang bisa menghatamkan Al-Quran sampai 9.000 kali, 6.660 kali? Caranya bagaimana ya? Mungkin Anda mengatakan ya seperti itulah karomahnya para wali. Ada ilmu mampu melipat bumi katanya teman-teman ya. Jadi waktu yang mungkin bagi kita ini normal teman-teman 24 jam ya dipersingkat oleh Allah bagi walinya. Ini bohong teman-teman ya. Nggak ada ilmu-ilmu seperti itu. Ya, nggak ada ilmu-ilmu seperti itu ya, bisa melipat waktu lah segala macam. Nanti mungkin alasannya bagaimana dengan Rasulullah yang mi'raj dalam 1 malam bisa pergi bahkan bisa langsung pulang malam itu juga. Itu beda, itu mukjizat. Jangan samakan diri kalian, habib-habib kalian, wali-wali kalian dengan para nabi, para rasul. Kalau para nabi, para rasul yang nggak ada yang mustahil, dan itu ada dalilnya di Al-Quran, bisa dibuktikan. Ya, di surah Al-Isra teman-teman tentang kisah Rasulullah yang mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sampai dengan Sidratil Muntaha. Untuk apa kita ragu teman-teman? Ya, itu dari Allah Azza wa Jalla, kehendak Allah Azza wa Jalla. Lalu kalian mau katakan ini juga kehendak Allah Azza wa Jalla. Buktinya mana? Ya, buktinya mana? Buktikan dong. Ya, kalau mukjizat para nabi, para rasul, misalkan terbelahnya bulan, kemudian ya mi'rajnya Rasulullah SAW, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kemudian karamah para sahabat Nabi, ya ada penjelasan ilmiahnya di Al-Quran maupun di hadis Nabi SAW. Tapi ini kan murni cerita turun temurun. Dan yang saya katakan di awal, ini hanya cerita dari kalangan mereka saja teman-teman ya. Belum pernah mereka menceritakan karamah Imam Syafi'i. Karena apa? Mustahil mereka akan menceritakan karamah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu menolak orang-orang yang sering mengaku ya punya karamah. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i ya mengingkari orang yang katanya mampu berjalan di atas air, mampu terbang di atas udara. Imam Syafi'i mengatakan jangan kalian percaya dia adalah seorang wali sebelum kalian cocokkan amalannya bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ulama sudah sering mengatakan teman-teman ya, karamah yang paling istimewa, paling besar adalah istiqomah ya. Bukan karamah bisa terbang ya, bukan karamah bisa berjalan di atas air, merayap di atas tembok. Itu semuanya bohong teman-teman ya. Baik, kita lanjut di cerita dongeng yang terakhir teman-teman. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ya Allah. Si Husain cucunya nggak pernah baca Yasin. 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Halu ini. Bahar ini, enggak tahu teman-teman ya, ini didapat dari mana ya, kitab mana. Kalaupun ada di kitab ya, kitab habib-habib mereka saja. Ya, jadi memang Bahar sering merujuk menyampaikan ceramah cerita dari kitab yang ditulis oleh oknum Habib Ba'alawi. Termasuk ketika dia mengatakan bahwa 1 oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, inilah salah satu bentuk-bentuk pembodohan dari oknum Habib kepada para muhibin, jamaahnya, jamaah pengajiannya.
Nah, ini kita berharap para pendengar dari Muhyiddin atau budak spiritual Bahar ini janganlah kena mental ya. Kalian ini kalau percaya-percaya seperti itu berarti mentalnya memang terkondisi untuk menjadi mental budak ya, mental orang yang terjajah ya, tidak punya kemerdekaan. Jadi percaya aja diberikan doktrin-doktrin khurafat. Nah, kita berharap kalian melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh mental hipnotis dari para oknum-oknum Habib supaya kalian hidupnya merdeka. Kita ini bangsa yang hebat, punya karya-karya besar. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan datuk-datuknya Habib yang diceritakan oleh para Habib itu, ya leluhur kita lebih hebat. Ya, kalau soal keramat-keramat yang diceritakan oleh para oknum Habib, wah keramatnya nenek moyang kita ini ya leluhur kita itu wah hebat-hebat yang dikenal dengan istilah sakti mandraguna. Wah, kalau soal sakti mandraguna leluhur kita itu enggak kalah gitu loh ya. Coba kita dengarkan apa yang kita dapat dari Gus Fuad Barat berikut ini ya. Ini benar-benar edukasi kita. Ampun, ampun Bib, ampun Bib. Gumbial. Leluhur kita itu orang hebat. Lebih hebat daripada leluhur bangsa-bangsa lain. Jadi kalian itu percaya diri gitu loh. Ngopo kuwi? Leluhur kita enggak begitu. Balok abang siji we, kopral paling rendah we ngene to. Apa we? Waduh to. Tapi kita itu ramah, kita itu sopan, kita itu humble, kita itu baik. Mana loh? Itulah kelebihan kita. Tapi jangan kalah. Ojo minderan ngono lho. Tawaduk ya tawaduk, sopan ya sopan, ning ojo merendahkan diri. Nek merendahkan diri tidak awake dhewe iki. Ngono lho. Enggak boleh kita merendahkan diri itu. Ya apa jenenge? Agama menyuruh kita, Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita untuk menjaga ifah, menjaga harga diri. Wah melu nyembah, disembah-sembah kayak kowe dadekke munyok lho di pandemi. Buah yo gelem-geleme. Nah, begitu. Tak pikir ini soal mentalitas. Jadi kita itu, mental kita itu wis karo penjajahan itu, akibat penjajahan itu kita disuruh minder karo bangsa lain. Ora wong rupane Arab ngono wis nyembah ae. Keturunane Kanjeng Nabi, padahal keturunane Dajjal ngono iki lho. Waro wong Eropa wis bingung, wis excited gitu. Anu to. Bener-bener kita itu gawe anu kan ambian penjajah itu gawe strata sosial. Nek bule Eropa iki nomor 1. Terus Cina, Arab nomor 2, pribumi iki ngisor dhewe, makanya mbiyen ana tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Ana ta? Lho itu terus-menerus digawe mental kita itu jatuh ngono lho. Sampai kita kalah perang. Nek dulu ki enggak, zaman apa jenenge Mataram Islam, zaman Demak, zaman Pajang, apa meneh zaman Mojopahit, zaman Sriwijaya kita itu gagah. Mana lho? Kita itu benar-benar gagah. Buliar ngopo ini kepraisan, dan kita juara, kapal layar penisi itu yang bikinan kita. Kapal yang kecil gesit untuk perang dahsyat. Mana lho? Nah kita dibuat down setelah kita kalah perang itu. Kan saya ngerasa toh. Kowe nek kepethuk bule ngono excited bang. Wow, bule. Lho padahal ki babi ya bule. Ya ta? Arab ngono, rada mambu Arab ngono. India ngono wis excited toh. Ini ngono. Kowe melu ngene-ngene. Ngono gitu. Padahal kita itu keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Ini loh, cara Profesor Menachem Ali. Udah di undis. Udah. Awake dhewe iki singa ning karo penjahat ya diarani kowe iki kucing terus percaya kucing. Ngono ki lho. Padahal iki singa. Kita itu masalah iki ibarat anak singa itu terus-menerus dikai headset di kowe iki macan, kowe iki kucing, saya percaya tenan. Ngono lho.
Ibarat kita itu Garuda, dikai headset saka sadurunge lahir, mbokne dhewe macam-macam wis dikai headset didonake. Kowe iki empret, kowe iki empret, kowe iki empret ngono dadi ora nek apa jenenge Garuda kan ono wah kan to. Macam-macam tak pangan kan ngono to. Nek empret pit pit pit. Ampun bib. Gombrial. Itu ya. Bangsa Nusantara kan bangsa yang besar luar biasa. Peradaban ini sangat maju. Prasejarah kita itu ana apa Candi Muara Takus, macam-macam lho. Dasar-dasar sing rada mburi-mburi kaya misalnya Borobudur kan. Nanti bangsa mana yang bisa bikin Borobudur? Nah, ada cuma bangsa kita. Jadi kita itu keturunan orang hebat, keturunan Nabi Ibrahim. Nah lewat Tali Songo memang kita membawa darah Kanjeng Nabi diperbarui meneh, ditambahi meneh darah Kanjeng Nabi kan, meskipun garis keturunan laki-laki atau perempuan. Nah, kebanyakan malah golongan darah apa itu haplogrupnya O. Ini ono sing C juga karena kita juga duwe darah saka Genghis Khan. Pada saat kita leluhur kita itu darah orang-orang hebat, darah Nabi Adam, Nabi Adam, darah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Kanjeng Nabi, Genghis Khan. Udah saat kita itu. Mana loh? Nah, petungul angsop musuh wong Yaman. Ramutu. Udah? Aku keturunannya Kanjeng Nabi padahal palsu. Iya. Gagal kita. Iya. Dari segi macam-macam ya, memang di sinilah surga dunia itu. Indonesia Nusantara. Jamrut Katulistiwa. Benar loh? Jadi ojo jadi mental budak kowe. Kita itu keturunan singa, ojo rumangsa tikus. Iki singa. Kalau kamu percaya diri, maka berlakulah inning indadoni ngabdibi. Aku Allah menuruti prasangka hambaku kepadaku. Hambaku berprasangka aku membuat dia hebat karena leluhurnya sudah saya buat hebat, maka aku akan bikin hebat hamba-hambaku itu. Nek kowe nyelek kutis, ya ora salah ya jan kowe njaluke nyelek kutis to kowe. Gak nyelek kutis wae, kan ana ta? Siapa bilang kita itu orang bodoh itu nyarana? Enggak, leluhur kita itu orang hebat. Lebih hebat daripada leluhur bangsa-bangsa lain. Ono Mesir kuno iso gawe piramida. Piramida ki sepiro nek dibandingke Borobudur Prambanan, sepiro sih? Tingkat kesulitannya berapa? Lebih sulit membuat Borobudur. Ini Borobudur itu cuma sebagian kecil, yang belum tergali kan akeh banget. Iya. Wong Yaman ki sane menggawe kuburane palsu cilik-cilik guys, jenenge makbaro apa kubah lek mencret ngono ya ta. Pokoke dhewe iki leluhur kita ya gawe macam-macam ya. Nggih peradaban yang tinggi, struktur bangunan, struktur pemerintahan yang dahsyat ya. Yo, dari negara-negara lain kalau bikin alat musik, mau saka tali, ya ta? Saka tali to. Gitar, memang tali, karo kayu to. Terus kok kulit, ya ta? Pak pluk, blumbrang, bluk, ya ta? Ya ta? Kulit nian. Kowe mbleh sapi apa mbleh wedhus, kulite tok jipuk tok pepe, ana kayu bolongan tok taleni kebuki kan ngono to. Lho kita itu leluhur kita itu gawe gamelan. Gamelan apa? Saka logam, gila enggak itu? Nah, bangsa-bangsa lain urung menemukan logam, leluhur kita sudah menjadikan logam sebagai bahan untuk membuat alat musik. Ngono lho. Jane wis dolanan tali, nggawe tali iki gampang banget itu. Kalau jika kulit wedhus, sapi, kebu, tala ini tutuki blung mana ta? Lah leluhur kita aja tung kuwi iki metalurgi kuwi. Angel gawe kono kuwi. Ya ta? Lho, jadi berbahagialah, bersyukurlah kamu itu jadi anak turune Nabi Ibrahim sing dilahirke nang Indonesia dikai tanah swarga. Wis karo Wali Songo diusahake kecampuran darah Kanjeng Nabi. Wah, mbuhe pol, aja minder karo siapapun. Kalau tidak percaya dengan Habib nanti saya khawatir
su'ul khatimah, laknatullah. Lah wong penipu pokoknya keturunannya Kanjeng Nabi dudu sangeyel. Udah. Kok Gusti Allah iso tak atur kok. Ini ya, jadi kalian tuh percaya diri gitu loh. Ngopo kuwi? Leluhur kita enggak begitu. Ya, deloken kae misalnya gambar sapa Sultan Agung kan ini ta. Ya ta pasukane Sultan Agung balok abang siji kowe, kopral paling rendah kowe ngene ta. Apa kowe? Ngono ta? Wone gajah mada, ta? Kagak. Saya genyang kuris. Ya ta. Saya keturunan Arab. Terus ngapa kowe? Arab ati genah. No bae ta. Nah, kita itu makanya Said Maliki Mbah Tim kan berkali-kali ngendika sing paling ditresnani Kanjeng Nabi iki wong Islam sing paling ditresnani Kanjeng Nabi paling dibanggake apa wong Nusantara dudu wong Arab. Wong Arab wis diajari apa-apa sih ramutu ngono to. Iya. Itu ya. Jadi berbanggalah kau, bersyukur bangga itu. Anis kurli, bersyukurlah kepadaku firman Allah, wali-wali taik dan kepada kedua orang tuamu. Orang tua itu ora kok mung bapak mbokmu itu tuh. Bapakmu, mbokmu, mbahmu, mbah buyutmu, buat saya ganggu, leluhurmu. Ngono lho. Tekan Nabi Ibrahim. Ngono lho. Misalnya qiraah seni baca Al-Qur'an juara internasional kan bola-bali mung saka Indonesia to. Hifdzil Quran, hafalan Quran. Bola-bali juara internasional saka Indonesia, ora saka Arab. Ora upane Yaman, rong tau juara to. Blas to. Halo. Ulama dasar itu kan dari Indonesia. Imam Haromen banyak sekali dari Indonesia. Terakhir ki Gus Dur sing paling ampuh jane sing membuka tabir apa kuwi jenenge. Fikih peradaban. Indonesia. Nusantara. Ojo minder. Aku ora iso bahasa Arab e. Nek kan iso bahasa Arab lho. Wong edan Arab ya iso bahasa Arab to. Idiot Arab ya iso bahasa Arab. Kaya wong idiot Jawa kan iso bahasa Jawa to. Wong bahasa itu cuma kebiasaan. Kowe belajar ya iso. Lho. So minder. Tapi kita itu ramah, kita itu sopan, kita itu humble, kita itu baik. Nah, loh. Itulah kelebihan kita. Tapi jangan kalah. Ojo gelem didiak cengelmu. Nah, loh. Oke, wali kutub kuwi ngarani Habib iki turunan Kanjeng Nabi. Iya, wali kutub kan wis sedo, wis rampung acarane. Wali kutub iki ana salahe, di antara salahe yaiku nganggep nek Habib turunan Kanjeng Nabi, wis dikoreksi titik. Nah, toh? Kaya prinsip bola bali tahu prinsip NU sing saka apa jenenge usul fikih al muhafadzah ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Warisan leluhur kita yang baik-baik kita jaga, kita lestarikan. Tapi yang keliru yang anu ya diganti sing anyar sing luwih bener tepat. Mikul dhuwur mendem jero. Ya al muhafadzah ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah iki basane Jawa mikul dhuwur mendem jero. Apa lalu warisan leluhur yang luar biasa, yang hebat, yang tepat, yang dahsyat itu kita junjung tinggi terus, kita lanjutkan. Yang keliru-keliru wong jenenge menungsa dudu nabi, dudu rasul, keliru ya biasa, dihilangi, diganti, ngono lho. Aja minderan ngono lho. Tawadhu ya tawadhu, sopan ya sopan, ning aja merendahkan diri. Nek merendahkan diri tidak awake dhewe iki. Ngono lho. Enggak boleh kita merendahkan diri itu. Ya apa jenenge? Agama menyuruh kita, Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita untuk menjaga ifah, ya, menjaga harga diri. Ya. Wah, melu nyembah, disembah-sembah kayak kuwi dadekke munyok lho di pandemi. Buah yo gelem-geleme. Apa jenenge? Ini siwak sudah saya pakai, siapa berani? Ini harganya 20 juta kok yo gelem. Karo gua dule Yahudi. Yang bener aja. Ya, luar biasa ya dari Gus Fuad Pleret. Jadi jelas tadi beliau mengatakan ya, jangan minder. Jangan minder.
hanya gara-gara Anda nggak bisa bahasa Arab. Emang kalau kamu bisa bahasa Arab lalu dapat jaminan masuk surga gitu? Syarat masuk surga harus bahasa Arab gitu. Omong kosong itu. Lalu kalau nggak bisa bahasa Arab masuk neraka gitu. Lalu kalau kalian nggak percaya Habib masuk neraka itu, omong kosong apa itu. Oke saudaraku, saya kira seperti itu video yang ingin kita sampaikan pada kali ini ya. Lah mana ini, apa namanya, komentarnya ini, kok nggak kelihatan ini, mau tak bacakan ya. Oke saudaraku, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf segala kekhilafan, kekurangan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!